Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 8 Desember 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini tanggal 8 Desember 2021 berjudul Mengalahkan Dunia oleh Iman. Ayat inti terdapat dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Dewasa ini setan menawarkan penggodaan serupa yang dihadapkannya kepada Kristus, menawarkan kepada kita segala kerajaan dunia ini sebagai balasan kesetiaan kita. Tetapi bagi orang yang memandang kepada Yesus sebagai yang penyempurna imannya, segala penggodaan setan tidak berkuasa. Setan tidak dapat menyebabkan dosa bagi orang yang mau menerima dengan iman segala kebaikan Tuhan yang pernah dicobai dalam segala perkara, sama seperti kita, namun tidak berdosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mereka yang bertobat dari dosanya dan menerima karunia hidup anak Allah tidak dapat dikalahkan. Dengan berpegang teguh oleh iman akan sifat ilahi itu, dia pun dapat menjadi anak-anak Allah. Dia berdoa, dia percaya. Apabila tergoda dan dicobai, dia menuntut kuasa bahwa Kristus telah mati, agar kuasa itu diberikan kepadanya, lalu mengalahkan dosa itu oleh anugerah-Nya. Inilah yang perlu dimengerti oleh setiap orang berdosa. Dia harus bertobat dari dosa-dosanya, dia harus percaya dalam kuasa Kristus, dan menerima kuasa tersebut untuk menyelamatkan dan memelihara dia dari dosa. Orang Kristen itu tidaklah menyimpan segala kebiasaannya yang buruk dan menyayangi segala cacat tabiatnya, melainkan roh pikirannya diperbaharui menurut rupa ilahi. Apapun yang menjadi kecacatan sifatmu, roh Tuhan akan menyanggupkan engkau melihat semuanya, dan anugerah akan diberikan kepadamu, yaitu bahwa segala kecacatan dapat dikalahkan. Oleh jasa darah Kristus, engkau boleh menjadi seorang pemenang. Ya, lebih dari seorang pemenang. Kebenaran ini harus dimasukkan ke dalam jiwa dan akan mengerjakan penyucian tabiat. Kebenaran itu akan menghaluskan dan meninggikan hidup dan menjadikan engkau layak untuk masuk ke dalam tempat-tempat kediaman di mana Yesus telah pergi untuk menyediakannya bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Sorga bernilai segala sesuatu bagi kita. Maka jikalau kita kehilangan sorga, kita pun kehilangan segala-galanya. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini berkata, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Apakah iman berasal dari diri kita? Alkitab berkata dalam Ibrani 12 ayat 2 yang berbunyi, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dalam ayat ini dikatakan bahwa Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dari sini sudah terlihat bahwa iman itu bukan dari diri kita sendiri. Mari kita baca terjemahan lainnya agar lebih jelas bahwa iman itu dari Yesus. Dalam terjemahan King James Version dikatakan bahwa Yesus adalah pencipta iman dan penyempurna iman kita.
Jelas sudah bahwa memang iman itu dari Yesus. Iman kita itu Yesus yang ciptakan dan sempurnakan. Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Lama menyatakan hal yang sama. Mari kita baca. Serta memandang kepada Yesus yang mengadakan dan menyempurnakan iman. Maka ia pun karena kesukaan yang menanti dia, sudah menderita sengsara salib dengan tiada mengindahkan malunya, lalu duduk di sebelah kanan arasi Allah. Dikatakan Yesus yang mengadakan dan menyempurnakan iman, yaitu iman kita. Bahkan Paulus menyamakan Yesus dengan iman. Mari kita baca Galatia 3 ayat 24 dan 25, berbunyi, jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Paulus dengan jelas menyatakan bahwa kedatangan Kristus dan kedatangan iman adalah sama. Karenanya saat dikatakan yang mengalahkan dunia adalah iman kita, maka hal itu sama dengan yang mengalahkan dunia adalah Yesus kita. Sebab memang Yesuslah yang telah mengalahkan dunia dan bukan kita. Yohanes menuliskan yang berikut ini dalam Yohanes 16 ayat 33, berbunyi, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Oleh karena itu, untuk kita dapat mengalahkan dunia, yang kita perlukan adalah Yesus, dan hanya Yesus. Sebab dalam ayat ini Yesus berkata, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam Yesus kita beroleh damai sejahtera. Ingat, Yohanes 16 ini berbicara tentang penghibur, dan Yesus berkata bahwa dalam Dialah kita beroleh damai sejahtera. Paulus tadi menyatakan bahwa kedatangan Kristus sama dengan kedatangan iman. Nah, apakah sewaktu di dunia ini Yesus hidup dalam iman? Perhatikan penjelasan berikut ini dari Kerinduan Segala Zaman buku pertama halaman 421 paragraf 1 menjelaskan, sebagaimana anak Allah hidup oleh iman kepada Bapa, demikian juga kita harus hidup oleh iman kepada Kristus. Demikian sempurnanya Yesus berserah kepada kemauan Allah, sehingga Bapa saja yang kelihatan dalam kehidupannya. Meskipun digoda sama seperti kita, namun ia berdiri di hadapan dunia tanpa dinodai kejahatan yang mengelilinginya. Demikian juga kita harus menang sebagaimana Kristus sudah menang. Ini kebenaran pentingnya umat Allah harus pahami. Sewaktu Yesus hidup di dunia ini, dia berserah penuh atau berserah sempurna kepada Bapanya. Yesus hidup oleh iman kepada Bapanya, sehingga bukan Yesus lagi yang kelihatan, tetapi Bapanya. Dan ini adalah wujud iman Yesus kepada Bapanya. Inilah yang menjadikan Yesus pemenang. Nah, ini adalah pola atau patron yang Yesus karuniakan kepada kita, sebab kita bisa menang sebagaimana Yesus menang. Bagaimana caranya? Perhatikan kalimat berikut sebagai ilustrasi yang diambil dari kutipan ini, yang berkata, sebagaimana anak Allah hidup oleh iman kepada Bapa, demikian juga kita harus hidup oleh iman kepada Kristus. Demikian sempurnanya kita berserah kepada kemauan anak Allah, sehingga Kristus saja yang kelihatan dalam kehidupan kita. Meskipun kita digoda, namun kita berdiri di hadapan dunia tanpa dinodai kejahatan yang mengelilingi kita. Demikianlah kita menang sebagaimana Kristus sudah menang. Inilah maknanya Kristus pencipta dan penyempurna iman kita. Dia terlebih dahulu menghidupkan iman tersebut dan kemudian iman itu Dia karuniakan bagi kita, agar kita dapat menang atau mengalahkan dunia sebagaimana Yesus telah menang atau telah mengalahkan dunia. Sekarang, bagaimana iman itu menjadi bagian kita? Mari kita baca kesaksian Paulus berikut ini dalam Galatia 2 ayat 20 yang berbunyi, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku.
Paulus bersaksi bahwa dia hidup oleh iman dalam Anak Allah. Hidup oleh iman itu tidak bisa di luar Anak Allah, harus di dalam Anak Allah, sebab Kristus itu sama dengan iman sebagaimana Paulus nyatakan tadi. Dan perhatikan juga di bagian awal dia katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Oleh kehadiran Kristus dalam hidup Paulus inilah, maka dia dapat berkata, aku hidup oleh iman dalam Anak Allah, sebab dia sudah memiliki Yesus dalam hidupnya. Alkitab terjemahan lama juga menyatakan hal yang sama. Sementara terjemahan King James menyatakan, hidup oleh iman, yaitu iman dari Anak Allah. Iman itu dari Yesus, dan memang demikianlah adanya, sebab Kristuslah yang menciptakan dan menyempurnakan iman kita. Iman yang dari Yesus inilah yang kita perlukan, dan iman yang dari Yesus ini dapat menjadi bagian kita bila kita hidup di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Inilah iman yang mengalahkan dunia. Sekarang bagaimana caranya kita hidup dalam Yesus? Roh Nubuat menjelaskan yang berikut ini dalam The Review and Herald Januari 28 tahun 1909 paragraf 10 yang menjelaskan, Kristus dalam kelemahan manusia harus menghadapi pencobaan dari seseorang yang memiliki kekuatan kodrat yang lebih tinggi yang telah diberikan Allah kepada keluarga malaikat. Tetapi kemanusiaan Kristus dipersatukan dengan keilahian, dan dalam kekuatan ini ia akan menanggung semua pencobaan yang setan dapat bawa melawannya, namun tetap menjaga jiwanya tidak ternoda oleh dosa. Dan kuasa untuk mengatasi ini akan dia berikan kepada setiap putra dan putri Adam yang akan menerima dengan iman atribut-atribut yang benar dari karakternya. Kembali, ini adalah patron yang Yesus karuniakan kepada kita, agar kita menang sebagaimana Yesus menang, yaitu kemanusiaan kita bersatu dengan keilahian. Sebab inilah kuasa yang dapat mengatasi godaan setan. Bersatu dengan keilahian akan menjaga jiwa kita tidak ternoda oleh dosa, sebab demikianlah hidup Yesus pada waktu di dunia ini. Nah, bagaimana caranya kita bersatu dengan keilahian? The Youth Instructor Juni 30 tahun 1892 paragraf 4 menyatakan, keilahian dan kemanusiaan menyatu dalam Dia yang memiliki Roh Kristus. Kemanusiaan Yesus bersatu dengan keilahian, yaitu dengan tinggal di dalam Bapanya. Yesus menerima roh Bapanya. Baca Yohanes 3 ayat 34. Yesus berkata kepada Filipus, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan Bapa di dalam aku? Yohanes 14 ayat 10. Inilah wujud persatuan kemanusiaan Yesus dengan keilahian, bahwa Bapa tinggal di dalam Dia. Patron yang sama boleh menjadi bagian kita, yaitu dengan cara kita tinggal dalam Yesus, yaitu oleh kehadiran rohnya, Roh Kristus. Itu sebabnya Yesus berkata, pada hari itu, yaitu pada hari Pentakosta, kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dengan kata lain, saat Yesus tinggal di dalam kita dan kita di dalam Yesus, maka kita pun menerima kehadiran Bapa, sebab Bapa terlebih dahulu sudah di dalam Yesus. Inilah pentingnya kita menerima Kristus dalam hidup kita oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Sebab kita tinggal dalam Yesus, yaitu dengan menerima Roh-Nya, dan saat kita tinggal dalam Yesus, kita akan hidup oleh iman yang dari Yesus, sebab Dialah yang menciptakan dan menyempurnakan iman kita. Maka kita dapat mengalahkan dunia dan menang, sebagaimana Yesus menang. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat firman-Mu yang begitu penting bagi kami, agar kami menang hidup tanpa noda dosa, dan itu hanya dengan memiliki Roh Kristus dalam hidup ini. Sebab itulah wujud persatuan kami manusia dengan keilahian oleh iman, karena itulah kehidupan Yesus di dunia ini. Kami boleh menang sebagaimana Yesus menang. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini.
Karena dengan kehadiran Kristus dalam hidup ini, Engkau pun hadir bersama kami. Itulah kuasa yang mampu mengatasi godaan setan di dalam hidup kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.